Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Video perjalanan kali ini dimulai dari stasiun Jatinegara, Kota Jakarta. Setelah di video sebelumnya, saya naik kereta eksekutif termahal, tercepat, dan nomor 1 di Indonesia. Kereta api Argo Bromo Anggrek Malam. Hari ini dari Jakarta bakal naik kereta eksekutif yang menurut saya bisa jadi saingannya kereta api Argo Bromo Anggrek kalau dari Jakarta menuju ke Surabaya, dengan sama-sama pakai armada kereta eksekutif New Generation. Kereta yang akan saya naiki sore hari ini berangkatnya dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Tadi saya naik KRL dari stasiun Cawang dan buat ke stasiun Pasar Senen harus transit dulu. Di Jatinegara kalau per KRL ke arah Pasar Senen harus nyebrang dulu lewat Skybridge. Ngomong-ngomong, kereta yang bakal saya naiki kali ini selain jadi kereta pesaing Argo Bromo Anggrek, kereta ini juga bisa jadi pesaing beratnya kereta api Gajayana dari Jakarta tujuan ke Malang. Emangnya kereta apa sih? Jadi sore hari ini dari Jakarta saya akan naik kereta api Jayabaya menuju ke Kota Malang, Jawa Timur, yang rutenya juga lewat Surabaya. Kira-kira kenapa kok saya bilang bisa jadi saingannya kereta api Argo Bromo Anggrek kalau ke arah Surabaya dan jadi saingan kereta api Gajayana ke arah Malang? Ikuti video perjalanan naik kereta api Jayabaya menuju ke Kota Malang kali ini ya. Jam 16:33 tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta ya. Kita harus keluar dulu, nge-tap out untuk KRL-nya ya. Kalau nggak tap out kartu nanti nggak bisa dipakai kartunya. Jadi bisa pakai e-money atau beli di Gojek. Nah, setelah keluar dari lorong bawah tanah ya, kita lihat dulu nih keretanya ada di mana. Soalnya kalau tadi langsung misalkan keretanya di jalur 3, kita bisa ke jalur 3 langsung sih. Tapi kayaknya Jayabaya bakal masuknya, disedianya di jalur 1 kan. Jadi harus ke atas emang teman-teman. Di jalur 4 sama 3 ada menoreh. Jadi harus lihat papan informasi gate-nya itu. Karena emang beda-beda sih. Jayabayanya ada di jalur 1, jadi kita harus naik ke atas dulu teman-teman. Rangkaian kereta api Jayabaya yang saya akan naiki baru saja tiba, masuk di jalur 1 ya. Ini tadi kalau nggak salah parkirnya di depo kereta Cipinang, di timurnya stasiun Jatinegara. Di perjalanan kali ini saya duduk naik di kereta eksekutifnya teman-teman. Dan ini keretanya udah pakai kereta New Generation. Nah, kenapa kok saya bilang menjadi kereta paling worth it untuk dinaiki perjalanan dari Jakarta menuju ke Kota Malang? Kenapa kok kereta api Jayabaya ini? Jawabannya adalah ini. Keretanya udah pakai kereta New Generation yang stainless steel terbaru. Wah, cakep. Saya di eksekutif 4, pas banget itu. Ini eksekutif 3.
Perjalanan kali ini saya duduk di eksekutif 4 nomor 1C teman-teman, dan nomor kecilnya di belakang. Oh mantap, dapat kursi single seat paling belakang. Kita masuk lewat belakang aja ya, masih kosong coy. Naruh tas dulu. Nah pas banget kan nomor kecilnya di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini adalah tempat duduk saya, nomor 1C, single seat paling belakang, menuju ke arah timur. Lokomotif dinas kereta api Jayabaya sore hari ini menggunakan lokomotif seri CC206 nomor urut 15 tahun 2013 ya. Dipo kepemilikannya Dipo Induk Sidotopo teman-teman. Tadi baru aja dipasang. Ini masih ngisi angin kereta kayaknya, kompresor untuk pengereman. 206 di sana ada kereta api Jayakarta yang baru berangkat pakai lokomotif CC206 juga teman-teman. Nggak kelihatan ya. Jadi sore hari ini saya akan naik kereta api Jayabaya menuju ke Malang. Keberangkatan jam 17:25 untuk saat ini bulan Januari 2025. Detik-detik terakhir menjelang pergantian grafik perjalanan kereta api yang baru berubah menjadi GPK 2025 mulai 1 Februari 2025 ya teman-teman. Dan nanti di 2025 bulan Februari GPK baru kereta api Jayabaya jadwalnya bakal berubah. Keberangkatan dari stasiun Pasar Senen jadi mundur 5 jam. Kalau nggak salah berangkatnya sekitar jam 10 malam atau setengah 11 malam teman-teman. Padahal sekarang jam setengah 6 sore. Kayaknya jam sekarang tuh malah enak banget loh. Berangkat sore, tiba di Malangnya masih pagi ya. Nanti GPK baru mundur jadi jam setengah 11 malam dan tiba di Malang itu sekitar jam setengah 11 siang teman-teman. Bisa dibilang kereta api Jayabaya dan kereta api Majapahit di GBK 2025 itu tukeran jadwal. Jadi Majapahit yang biasanya di GPK yang lama ini berangkat malam, Jayabaya berangkat sore. Nanti Jayabayanya berangkat malam di GPK 2025, Majapahitnya yang berangkat sore teman-teman. Kode sarana, kode armada kereta eksekutif 4 yang saya naiki ini menggunakan kereta eksekutif tahun 2024 ya, mulai dinas tahun 2024, nomor absen atau nomor urutnya 39, Dipo kepemilikan JAAK Jakarta Kota. Di sini ada MD, ditulis MD artinya mulai dinas tanggal 7 bulan 10 2024 teman-teman. Jadi umurnya masih muda banget, masih sekitar berapa ya, 4 bulanan. Rangkaian ini jalan melayani rute Jakarta Malang di kereta api Jayabaya. Nah untuk kode trademark di rangkaian kereta api Jayabaya itu seluruh rangkaiannya dari mulai eksekutif, ekonomi sampai kereta makannya, pembangkitnya juga sudah menggunakan trademark huruf F yang artinya rangkaian ini support untuk dipacu sampai kecepatan maksimal kereta api di Indonesia saat ini 120 km per jam dengan bugi K10 dan berat totalnya 45 ton untuk satu kereta kelas eksekutifnya teman-teman. Tapi saat ini kereta api Jayabaya di GPK yang lama ini masih maksimal kecepatannya cuman 100 km per jam saja, belum sampai 120 km per jam. Nah nanti di GPK 2025 kecepatan kereta api Jayabaya akan di-upgrade sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Tinggal pencet tombol, nunggu nggak sendiri.
Dan ini yang di jalur 3 stasiun Pasar Senen adalah rangkaian kereta api Cikuray, kereta subsidi ekonomi PSO, tapi pakai kereta Kemenhub yang kursinya 22 berhadapan, bukan yang 32 berhadapan. Saya pernah naik kereta api Cikuray ini, nanti teman-teman bisa cek di pojok kanan atas untuk detail trip kereta api Cikuray dari Bandung menuju ke Jakarta Pasar Senen, atau dari Pasar Senen menuju Bandung atau ke Garut. Tujuan akhirnya sampai Garut ya. Biasanya digunakan oleh banyak orang itu buat perjalanan menuju Bandung, karena yang paling murah dan nggak ribet daripada oper-oper kereta lokal itu pakai kereta Cikuray ini, teman-teman. Kelas ekonomi juga dan lebih nyaman daripada kereta lokal. A few moments later. Masih smooth banget kordinnya, nggak sampai smooth sekali. Yang single seat di kereta New Generation ini juga dilengkapi oleh tirai ya, bisa dibuka tutup, jadi nggak ada kaca filmnya dan kacanya bening-bening. Tapi kalau di kereta stainless steel yang generasi pertama itu nggak ada tirainya, nggak ada roller blade-nya, single seat-nya, jadi kacanya ada kaca film yang lebih gelap, teman-teman. Nah, ini bedanya kayak gini nih, jadi kacanya tetap bening, beda sama kereta yang eksekutif generasi pertama yang stainless steel. Kereta api Jayabaya yang saya naiki sudah diberangkatkan tepat waktu dari stasiun keberangkatan awal, stasiun Jakarta Pasar Senen, jam 17.25, itu jadwal lama ya untuk GPK 2023, dan nanti akan berganti jadwal di GPK 2025. Keberangkatan awalnya dari Pasar Senen menjadi jam setengah 11 malam kalau nggak salah, pokoknya malam hari, dan menuju ke Kota Malang dengan menempuh jarak sekitar 870 km dengan durasi perjalanan waktu tempuh sekitar 12 jam 55 menit untuk pada saat ini. Tapi nanti di GPK baru akan ada upgrade percepatan waktu tempuh menjadi sekitar 12 jam 20 menit aja kalau nggak salah ya. Karena untuk saat ini kereta api Jayabaya meskipun sudah menggunakan rangkaian kereta New Generation ini masih hanya mampu melaju di kecepatan maksimal 100 km per jam. Nanti di GPK baru, di GPK 2025 akan diupdate kecepatannya menjadi 120 km per jam. Jadi lebih cepat meninggal teman-teman. Dan untuk perjalanan kereta api Jayabaya ini rutenya melalui jalur lintas utara dari Cirebon lurus ke Semarang, lurus terus sampai Surabaya Pasar Turi, nanti Surabaya Pasar Turi belok menuju ke arah selatan menuju ke stasiun Surabaya Gubeng, Sidoarjo, dan sampai ke stasiun tujuan akhir di stasiun Malang. Kita tiba di pemberhentian pertama, stasiun Bekasi, teman-teman. Yang naik kayaknya lumayan banyak. Ramai cuy, yang naik dari Bekasi. Jadi untuk teman-teman yang rumahnya Bekasi itu bisa naik kereta api Jayabaya menuju ke Malang, karena ada pemberhentian naik turun penumpang secara normal di stasiun Bekasi ya, tidak melintas langsung. Cepat sekali. Berangkat kembali dari stasiun Bekasi dan penumpang yang naik lumayan banyak, teman-teman. Tambahan penumpang. Jadi meskipun masih belum penuh full, masih ada kursi-kursi yang kosong, tapi okupansi kereta api Jayabaya ini bisa dibilang memang tetap ya, karena emang jadi
kalau misalkan teman-teman pengen naik kereta yang sudah new generation dari Jakarta ke Malang atau Malang menuju Jakarta, saat ini baru ada 2 kereta. Itu ada kereta api Jayabaya dan kereta api Majapahit. Kalau untuk Majapahit rangkainya full kereta ekonomi. Nanti untuk detail tripnya teman-teman bisa tonton di video atas. Tapi kalau untuk kereta api Jayabaya ini ada opsi untuk kereta kelas eksekutifnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih nyaman perjalanan malam, duduknya lebih enak, terus fasilitasnya lebih plus lah, itu bisa memanfaatkan kereta api Jayabaya ini dengan naik di kereta kelas eksekutifnya. Bahkan bisa dibilang kereta api Jayabaya ini tarifnya lebih murah dibandingkan dengan kereta-kereta yang keberangkatannya dari stasiun Gambir, bahkan yang belum new generation sekalipun. Untuk fasilitas dan layanan kereta eksekutif new generation di kereta api Jayabaya ini kursinya sudah searah laju kereta semua ya. Kalau kereta eksekutif pasti kursinya searah laju kereta semua, bahkan bisa diputar, dibuat berhadapan misalkan bepergian bersama keluarga ataupun misalkan keretanya menuju ke arah sebaliknya. Jadi nggak ada lagi kursi yang bakal hadap-hadapan secara default ataupun jalan mundur ya. Kalau kelas eksekutif pasti kursinya bisa diarahin maju semua. Bahkan kereta ekonomi yang new generation sekalipun juga sekarang kursinya sudah searah laju kereta semua dan nggak ada kursi yang berhadapan teman-teman, nggak ada lagi kursi yang jalan mundur. Terus untuk kursinya kalau di kelas eksekutif yang keluaran terbaru itu kayaknya diseragamkan dengan warna kursi di kelas ekonomi ya. Warnanya coraknya pakai warna biru dan di tengah sini ada warna kuning emas kecoklatan gitu. Jadi sama dengan kereta kelas ekonominya, nggak ada bedanya. Cuman yang membedakan adalah tipe kursinya teman-teman. Kursinya ini lebih besar, lebih jumbo, terus di bagian sandaran kursinya ini bisa direbahin miring banget dibandingkan dengan kelas ekonomi. Kalau yang kelas eksekutif lebih miring dibandingkan kelas ekonomi. Dan di setiap kursi ada footrest atau pijakan kaki di bawah-bawah itu buat kita bisa naruh kaki kita biar nggak begitu capek. Dan untuk ruang kakinya, jarak antar kursinya ini lega banget ya, karena untuk kelas eksekutif ini kapasitas satu kereta ini maksimal cuma 50 penumpang saja. Sedangkan kalau kelas ekonomi yang new generation itu 72 penumpang, jadi otomatis lebih rapat-rapat. Lalu untuk kelas eksekutif itu setiap kursi juga pasti mendapatkan meja lipat ada di sisi sebelah. Oh, hilang mejanya. Kalau di single seat ada di sebelah kiri ya. Ini ada meja lipat yang kita bisa keluarkan, meja portable, meja kecil buat makan, minum, atau mungkin kerja pakai laptop atau nonton film pakai tablet, pakai iPad dan lain-lain. Terus untuk yang baru di kursi kereta new generation itu sisi kiri kanannya kursi itu ada kayak telinga kuping yang gede banget untuk nandarin kepala kita biar kita nggak bersandar ke penumpang sebelahnya, kayak buat nahan kepala kita ke aspal lagi tidur ya. Dan di depan kita ada saku yang lumayan besar, ini bisa buat naruh laptop 15 in juga muat, atau mungkin barang-barang lain, kotak makan dan lain-lain. Terus tadi saya baru lihat ternyata buat kantong plastik yang buat sampah sekarang udah diganti menggunakan yang lebih ramah lingkungan. Ini pakai paper bag teman-teman, cakep nih, jadi nggak mengotori lingkungan ya, pakai sampah plastik ya, mengurangi sampah plastik. Ini diganti pakai paper bag, cuman kayaknya ini nggak bisa buat sampah yang basah ya, harus sampah yang kering. Kalau sampah basah nggak tahu deh, pastinya jebol sih, bolong. Jadi mengurangi sampah plastik diganti dengan paper bag. Ini kayaknya dulu saya pernah nemu itu waktu naik kereta Argo Lawu Luxury, itu diganti paper bag. Tapi kalau di kelas eksekutif masih pakai plastik, kalau nggak salah kayak gitu. Tapi sekarang kayaknya diseragamkan pakai paper bag semua. Dan untuk interiornya antara kelas ekonomi maupun yang kelas eksekutif new generation yang stainless steel ini sebenarnya sama juga, nggak ada bedanya teman-teman, nggak ada bedanya, jadi sama semua. Dan spesifikasinya pun sama, hanya saja yang membedakan adalah jumlah penumpang dan bentuk kursinya ya. Jadi nggak ada bedanya kalau untuk interiornya. Di ujung depan dan belakang itu ada panel informasi digital yang lebih informatif untuk menunjukkan kecepatan kereta, suhu, nomor keretanya berapa, toiletnya sedang digunakan atau enggak, dan stasiun sekarang itu lagi di mana posisinya, atau stasiun setelahnya ini kita bakal sampai di stasiun mana. Dan untuk panel-panel di sebelah kiri dan kanan kereta untuk nomornya, nomor kursi ini juga menggunakan LED yang nyala, jadi kalau pas gelap malam itu kelihatan, karena kereta ini punya mode malam yang gelap banget ya. Jadi
panelnya dipakein panel lampu LED yang nyala meskipun mode malam yang gelap. Terus di samping sini ini ada colokan untuk charger USB ya, charger USB yang dia nggak perlu pakai kepala charger, jadi tinggal colokin sini aja buat ngecas mengisi daya handphone ataupun tablet. Jadi lebih fiturnya plus-plus kalau di kelas eksekutif ataupun ekonomi new generation. Di kelas ekonomi juga ada ya untuk fasilitas yang charger tanpa kepala charger yang langsung colokan, itu juga ada. Jadi overall lebih nyaman, lebih baru, lebih modern, lebih kelihatan mewah, dan fiturnya lebih banyak di kereta new generation baik yang ekonomi maupun yang kelas eksekutif. Selain pintunya yang otomatis teman-teman. Kita tiba dan berhenti di stasiun Karawang, Jawa Barat teman-teman. Ini kalau misalkan lampunya mati di pintu ini dipencet gak bakal kebuka pintunya, jadi safety ya. Nah kalau udah nyala baru itu bisa dibuka tutup. Tadi otomatis ya, ini dari kontrol roomnya di kereta pembangkit kalau nggak salah. Sepertinya hujan. Terus kalau dilihat penumpang yang naik juga banyak di Karawang. Berhentinya kayaknya cuma 2 menitan untuk naik turun penumpang di stasiun Karawang teman-teman. Jadi kalau teman-teman rumahnya Karawang mau ke Malang, kereta yang nyaman itu bisa naik Jayabaya ataupun kereta api Majapahit ya. Oh, ada yang lewat apa tuh? Nah kalau Majapahit juga berhenti di Karawang dan keretanya ekonomi new generation ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ada opsi yang eksekutifnya, ada kelas eksekutifnya, itu bisa naik kereta api Jayabaya. Tapi nanti kalau pas GPK baru 2025 jamnya kebalik, Majapahitnya yang sore, Jayabaya yang malam teman-teman. Nah kalau teman-teman yang beragama Islam atau Muslim dan mau melaksanakan ibadah sholat di atas kereta, kalau nggak mau duduk di kursi, itu bisa menuju ke kereta makan, ke restorasi. Kalau di kereta api Jayabaya ini, kereta makannya ada di antara eksekutif 4 dan ekonomi 1 ya kalau dari arah Jakarta. Itu ada musola yang lumayan luas, bisa digunakan untuk ibadah sholat teman-teman. Tapi kalau untuk wudhunya nggak bisa di kereta makan, harus ke toilet yang ada di belakang kereta makan atau di depannya kereta makan. Tinggal dicari aja lebih dekat yang depan atau yang belakang. Kalau wudhu di kereta makan nggak ada tempat wudhunya ya teman-teman. Kalau wudhu harus nyari ke toilet, bisa ke belakang kereta yang belakangnya ini ada toilet. Tinggal wudhu di wanita atau wudhu di toilet pria. Jadi wudhunya harus tetap di toilet. Tutup dulu. Nanti kalau kaki lebih enak nih, ada foot washernya, tinggal nyalain keran, nggak perlu lagi kakinya naik-naik ke wastafel yang atas. Dan di sini juga disediakan alas kaki atau sandal untuk wudhu ya, jadi kalau pakai sepatu nggak usah bingung nyari sendal karena udah ada sendalnya. Sendal untuk wudhu khusus dari kereta Jayabaya untuk di fasilitas musolanya teman-teman. Dan karena ini kereta eksekutif, kereta new generation, kita cek untuk fasilitas wifi ya teman-teman. Langsung connect. Kayaknya itu ada wifi nya di setiap kereta new generation itu, entah itu ekonomi, eksekutif, ada wifi nya. Oke, kita tes ini udah connect, karena saya pernah connect di kereta-kereta eksekutif ataupun ekonomi new generation sebelumnya, kayaknya otomatis. SSID sama passwordnya sama, dari password sih langsung connect otomatis. Buka YouTube aja, kita buka YouTube, testing bisa nggak nih buat nonton YouTube. Nonton YouTube, ada yang baru nggak? Oh, Mas Alam lagi live, kita nonton live nya Mas Alam aja. Lancar nggak nih nonton live? Bisa dong. Cuma emang kadang nyedet-nyedet ya, nggak lancar ya, mungkin karena live, nggak tahu yang nyedet-nyedet apakah dari sana yang live atau dari koneksinya. Tapi ini ada videonya Mas Mulat baru upload. Wih, bisa ditonton guys, lancar. Kalau nge-live kayaknya emang agak berat ya, tapi kalau nonton YouTube
Loh, kok ada saya? Kok ada saya? Perjalanan kereta api Jayabaya tiba di stasiun Haurgelis, teman-teman. Wah, tinggi, nggak ada peron yang tinggi ya, nggak ada banci juga. Dan hujannya awet ternyata. Dari mana tadi? Dari habis Bekasi sampai ke sini masih hujan lumayan deres. Cuman di dalam kereta nggak begitu kerasa. Jadi kereta api Jayabaya ini termasuk yang lumayan ngecer di jalur Jakarta sampai Cirebon ya. Padahal kereta-kereta lain biasanya berhenti cuma minim. Ini berhenti tadi di Bekasi, terus di Karawang berhenti, di Cikampek berhenti, terus ini Haurgelis berhenti. Nanti kalau nggak salah di depan ada stasiun Jatibarang berhenti sebelum stasiun Cirebon. Padahal kereta lain biasanya kalau dari Jakarta kayak Progo misalkan, Progo tuh kalau udah habis dari Bekasi udah nggak berhenti lagi di stasiun lain, langsung Cirebon. Adalah kereta ekonomi. Dan penumpangnya ternyata ramai banget teman-teman di kelas eksekutifnya. Padahal di kelas eksekutif, di kereta eksekutif 4 ya, itu juga lumayan penuh ya. Okupansinya Jayabaya ini emang cakep banget, oke banget. Tambah pakai kereta eksekutif sama ekonomi new generation. Yang kelas ekonomi kayaknya lebih penuh lagi sih. Pasti ekonomi jadi inceran. Yang eksekutif juga rame. Kalau eksekutif 1 pasti rame lagi, karena kalau orang yang pesen tiketnya nggak milih kursi, otomatis di plotnya di eksekutif 1 dulu. Paling depan dulu baru diisi ke belakang. Tapi kalau pilih kursi bisa milih ke belakang-belakang. Tapi ini eksekutif 4 tadi penuh, rame teman-teman. Berangkat kembali dari stasiun Haurgelis. Langsung nutup. Nah kan, kalau teman-teman datangnya terlambat ke stasiun, mepet-mepet terus keretanya jalan, pintunya langsung nutup kayak gini. Kalau pakai kereta new generation udah nggak bisa naik. Bahaya juga coy. Kereta api Jayabaya tiba di stasiun Jatibarang. Penumpang yang naik di belakang lumayan ramai dan ada juga yang turun teman-teman. Kalau turun di Jatibarang dari Jakarta nih kayaknya beli tarif khusus ya. Berhentinya sebentar banget. Sudah hijau Semboyan 5. Berhentinya cuma 2 menit. Kekunci Pak Tar. Ada yang turun dan ada yang naik. Yang naik lebih banyak daripada yang turun. Berangkat kembali dari stasiun Jatibarang. Nggak dibuka ya? Nggak buka ya? Belakang juga. Nah ini baru nih. Iya, pintunya otomatis. Telat. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di Perjalanan kereta api Jayabaya tiba di stasiun Cirebon, terlambat 2 menit teman-teman. Ini ada proses pengisian air di setiap kereta. Di depan juga ada proses pergantian masinis ya. Jadi untuk kereta-kereta dari Jakarta yang berhenti di stasiun Cirebon ini biasanya ada pergantian kru masinis yang bertugas. Nanti yang dari Cirebon melanjutkan perjalanan sampai ke stasiun Semarang biasanya, dan nanti akan ada pergantian masinis lagi di stasiun Semarang.
dari Jakarta menuju ke Cirebon untuk kereta api Jayabaya ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam teman-teman. Lumayan lama ya, karena kayak tadi juga agak ngecer berhentinya. Jadi nggak langsung bablas setelah dari Bekasi, berhenti di beberapa stasiun. Dan di Cirebon tadi juga banyak penumpang yang baru naik dari Cirebon ya, ke eksekutif. Kalau di ekonomi kayak tadi lebih banyak lagi sih. Dan saya ngecek hari ini tiketnya untuk kereta api Jayabaya menuju ke Malang itu ekonominya tersisa 7 kursi dan eksekutifnya tersisa 40 kursi teman-teman. Jadi bisa dibilang Jayabaya ini laris banget. Setelah selesai naik turun penumpang dan selesai ngisi air karena terlambat 2 menit, jadi waktunya terpotong 2 menit sepertinya teman-teman. Berangkat lebih cepat dari stasiun Cirebon. Setelah Cirebon ini kita nanti berhenti lagi kalau nggak salah langsung ke stasiun Tegal ya. Sepertinya mesinnya tidak dengar karena depan banget lokomotifnya. Oke, berangkat dari stasiun Cirebon. Bakal langsung nutup lagi seperti tadi waktu pertama berangkat. Kereta berjalan langsung nutup. Tadi pas berhenti juga telat bukanya sih. Oke, lumayan cepet. Langsung kedap suara kan ketika pintunya nutup. Suaranya bisa sangat-sangat halus banget. Saya melihat ada sesuatu yang wow, WNG.